Udah om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum sama memulai pelajaran kita pada pagi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Raymond Arfamori, biasa disapa Raymond, dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Widya Mandira Kupang, semester 4. Hari ini kita akan belajar tentang nilai eigen. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada pelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui rumus dan pengertian dari nilai eigen. Yang kedua, rumus karakteristik dari nilai eigen. Yang ketiga, nilai eigen. Yang keempat, vektor eigen. Dan yang terakhir, vektor ternormalisasi dari nilai eigen itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari nilai eigen. Eigen merupakan persamaan karakteristik dari suatu matriks. Rumus dari eigen adalah AR sama dengan mu R, dengan A dan R adalah matriks sembarangan, serta nilai mu adalah eigen itu sendiri. Yang kedua, kita menentukan rumus karakteristik dari nilai eigen. Kita kembali kepada rumus ini. A dan R adalah matriks sembarang. Untuk hari ini kita belajar tentang matriks 3x3. Jadi, misalkan matriks A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini dia punya A. R-nya X, Y, Z. Ini dia punya R. Mu R, X, Y, Z. Ini rumusnya. Untuk mendapatkan rumus karakteristik, kita menggunakan perkalian matriks. Akan menghasilkan rumus karakteristik. Rumus karakteristik. Rumus karakteristik adalah sebagai berikut. A kurang mu X tambah B Y tambah CZ sama dengan 0. DX tambah E kurang mu Z tambah FZ sama dengan 0. GX tambah HY tambah I kurang mu Z sama dengan 0. Ini merupakan rumus karakteristik dari nilai eigen. Yang berikut, untuk menentukan nilai eigen, kita menggunakan rumus determinal dari matriks. Determinal matriks. Yang berikut, untuk menentukan vektor eigen ternormalisasi, kita menggunakan rumus vektor eigen ternormalisasi dengan mu sama dengan X sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, Z per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat Z kuadrat. Untuk memahami persamaan dan rumus yang sudah dijelaskan, kita akan kerja bersama-sama. Contoh soal berikut. Misalkan, adik-adik coba sebutkan matriks 3x3. Misalkan matriks A berapa? 5 6 6 0 6 5 0 ya. 0 0 4. Ya. Terima kasih untuk adik yang sudah memberikan soal untuk lebih memahami materi tentang eigen. Yang pertama, kita menentukan nilai eigen. Untuk menentukan nilai eigen, yang cara pertama, kita dari kiri atas ke kanan bawah kita dikurangi mu. Dari kiri atas ke kanan bawah dikurangi mu. Maka akan menghasilkan dari kanan atas ke kiri bawah dikurangi mu. Maka akan menghasilkan
5 kurang mu 6 0. 6 5 kurang mu 0. 0 0 4 kurang mu. Untuk mencari nilai eigen, kita menggunakan rumus determinal matriks. Dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas dikalikan, maka akan menghasilkan 4 kurang mu dikalikan 5 kurang mu dikali 5 kurang mu dikurang 6 min 6 kali min 6. Apakah persamaan ini yang ini dapat dikerjakan secara pemfaktoran atau tidak dapat? Kita lihat pada 4 kurang mu. 4 kurang mu sama dengan 0. Maka mu sama dengan berapa adik-adik? 4 kurang mu sama dengan nilai mu. Sudah sama dengan berapa? Nilai mu 1 sama dengan 4. Mu 1 sama dengan 4. Sekarang kita lihat yang ini lagi. 5 kurang mu dikalikan 5 kurang mu dikurang min 6 kali min 6 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang ini. Selesaikan ini dulu. Yang pertama 5 kali 5 25 kurang 10 mu tambah mu kuadrat kurang 36. Min kali min kan positif tuh. Apakah persamaan ini dapat diselesaikan? 25 kurang 36 berapa? Min 11 tuh. Min 11 kurang min 10 mu tambah mu kuadrat sama dengan 0. Apakah persamaan ini dapat diselesaikan secara pemfaktoran atau tidak bisa? Kalau apabila tidak bisa diselesaikan secara pemfaktoran, dapat menggunakan rumus ABC. Apakah ini dapat dikerjakan secara pemfaktoran atau tidak? Bisa. Ya. Coba adik Lius tolong kerjakan ini. Mu kurang mu berapa kali berapa yang hasilnya 11 dan bila dijumlahkan hasilnya min 10. min 11 dengan 1. Oke, terima kasih. Positif 1 dengan min 11. Maka akan menghasilkan mu 2 sama dengan berapa? X. Mu tambah 1 sama dengan 0. Maka mu sama dengan min 1. ya. Sedangkan mu 3 sama dengan mu kurang 11 sama dengan 0. Berarti mu sama dengan 11. Oke. Jadi nilai eigennya adalah mu 1 sama dengan berapa tadi? 4. Mu 1-nya 4, mu 2-nya min 1, mu 3-nya min 11. Ini dia punya nilai mu-nya. Langkah berikut kita menentukan vektor eigen. Untuk menentukan vektor eigen, kita menggunakan rumus karakteristik nilai eigen. Ingat rumus ini nih. Ingat rumus ini untuk menentukan vektor eigen. Tadi rumus karakteristik kan A kurang mu X tambah BY tambah CZ sama dengan 0. DX tambah E kurang mu Z tambah FZ sama dengan 0. GX tambah HY tambah I kurang mu Z sama dengan 0. Dengan menggunakan nilai mu, yang pertama kita menggunakan mu sama dengan 4. Mu sama dengan 4. Kita substitusikan mu 1 sama dengan 4 pada persamaan karakteristik. Berarti
A. Tadi A tadi berapa tadi? Ini. 5. Berarti 5 kurang 5 kurang 4 X tambah B tadi berapa? 6. 6Y tambah 0 sama dengan 0. Yang kedua D. Nilai D berapa? 6. X tambah 5 kurang 5 kurang 4. 5 kurang 4 Y sama dengan 0. Z nya 0. Oh, nilai I nya berapa tadi? Di sana 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. 4 kurang 4 Z sama dengan 0. Dari persamaan ini kita sudah dapat nilai Z nya. Nilai Z sama dengan 0. Ini nilai Z nya. Sekarang kita cari nilai X dan Y menggunakan persamaan ini. 5 kurang 4X kan X toh. X tambah 6Y sama dengan 0. Habis itu D tadi berapa D? 6 toh? 6. Berarti 6 tambah Y sama dengan 0. Untuk ini kita tidak, nilai X dan Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita harus jumlahkan dia. X tambah 6X, 7X tambah 7Y sama dengan 0. Kita keluarkan angka 7 karena yang samanya 7. Berarti 7 dalam kurung X tambah Y sama dengan 0. 7 sama dengan 0. Sekarang X tambah Y sama dengan 0. X sama dengan min Y. Kita misalkan Y sama dengan 1, maka X sama dengan Y sama dengan 1, maka X sama dengan min 1. Oke. Ini vektor eigenan kita sudah dapat. Vektor eigennya kita dapat min 1,1,0. Ini dia punya vektor eigennya. Vektor egen. Sekarang kita menentukan vektor egen ternormalisasi. Vektor egen ternormalisasi. Sudah kita ketahui bahwa rumus vektor egen adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat Z kuadrat tambah Y akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Z akar dari X kuadrat tambah Z kuadrat tambah Z kuadrat. Dengan menggunakan mu, egen ternormalisasi dengan mu sama dengan 4, maka akan menghasilkan vektor ternormalisasi dari egen adalah sebagai berikut. X nya berapa tadi? X dari nilai egen 1 tuh. Berarti 1 per akar dari 1. X nya berapa tadi? X min 1. X min 1 berarti min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, Y nya 1 per akar dari min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0. 0 per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Akar dari ini berapa? Seperakar berapa nih? Min 1 seperakar berapa nih? Akar 2. Akar 2, 1 per akar 2, 0 per akar 2. Maka akan menghasilkan vektor ternormalisasi egen sebagai berikut. 1 per akar 2 min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Ini dia punya vektor ternormalisasi. Untuk mu 2 dan mu 3 sebagai pekerjaan rumah untuk adik-adik. Oleh sebab itu dari penjelasan yang kakak sudah jelaskan ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik untuk mengerjakan vektor egen dan egen ternormalisasi dari mu 2 dan 3. Sekian dan terima kasih dari saya.